Halo guys, balik lagi sama gue Iqbal. Di video kali ini aku masih di Indomatic dan di sini kita lagi di boothnya The Hakims ya guys. Tadi sebenarnya ada Kak Irfannya, cuman karena Kak Irfan ini sibuk sekali ya, kayaknya udah nggak ada sekarang guys. Tadi aku juga cuma ngeliat dari jauh doang. Ini kayaknya ada beberapa hewan yang Kak Irfan yang dulu itu tuh pernah ada. Ada telur burung onta di sini, terusnya juga ada pardalis aku lihat ya, dan di sebelah sini ada kata yang ukurannya gede banget guys. Jangan pegang. Ini asli, tapi biasanya diawetin kayak gitu. Besar sekali sih ya kalau dari ukurannya ya. Kita coba masuk ke sini, Dit. Kita masuk ke sini nih. Ini ada binturong juga nih punya Kak Irfan. Ini binturong, kayaknya anaknya binturong gitu ya. Kalau nggak salah kan sempet nge-breeding kayak gitu. Ini kayaknya salah satu yang berhasil juga. Di sini tuh dihias bagus banget. Ini bulus ini ya. Waktu di video bulus itu, ini sempat mampir ke rumah aku guys. Dan ini adalah bulus albino terbesar yang pernah aku lihat. Ini kalau hidup Dit ya berat banget Dit. Kalau sekarang kan mungkin jeroannya dan lain-lain juga kan udah nggak ada nih. Kepalanya aja segede tangan aku guys. Ini awetan, ini asli, cuman dia udah meninggal karena ya berantem gitu kan sama si Gading ya kan. Ini Gedong namanya, Gedong apa gitu namanya. Si Gadingnya sekarang ada di Lembang Zoo. Ini kacau sih, gede banget. Kayak apa ya? Mana nggak akan bisa ngangkat ini sendirian bro. Ini ukurannya mirip-miripnya punya si Nino, tapi versi albinonya. Kan gila ya, gede banget itu ya. Kita bakal lihat di sini juga ada hewan-hewannya Kak Irfan guys. Ini ada African Grey di sini. Terus itu ada Makau juga, dan itu ada kakatua. Ini juga dihias-hias kayak aviari kayak gitu. Ada juga beberapa burungnya juga di sini nih. Ada burung beo juga di sini. Terus juga ada burung apa kecil-kecil kayak gitu guys yang ada di aviarinya Kak Irfan. Aku belum sempet ke aviarinya Kak Irfan sih. Soalnya belum ada waktu yang pas buat kita berkunjung. Ntar kapan-kapan kita berkunjung ya guys. Ini juga ada Makau. Ini Makaunya warnanya juga bagus banget. Di Makau ini tuh dia kayak sama orang friendly banget. Mata merah kan? Mata merah iya. Ya udah obat suntik mati. Ini ada yang kocak Dit dari tadi Dit, asli deh. Ini ayam nih. Ini hidup guys. Kaget. Ini ayam hidup dan dia tuh apa ya, onagadori apa ya nama ayamnya ya. Jadi dia panjang banget ekornya. Ini dia diikat nggak sih? Kagak loh, kagak diikat. Lihatin kita lagi. Banyak banget ini orang sumpah. Kita kalau beli anak ayam warna-warni ayamnya kayak gini oke nggak Dit? Tiba-tiba datang ayamnya kayak gitu. Yuk kita sekalian lihat lagi yang lain guys. Tadi juga itu tuh ada wild beta di sebelah sana. Yuk kita coba lihat ya. Ternyata di sini juga ada wild beta guys. Kalau teman-teman tahu beta itu atau ikan cupang itu biasanya yang kita lihat ya ikan cupang hias. Ini juga hias sih, tapi ini yang wild. Bahkan ini tuh adalah ikan cupang yang kalau misalnya kita cari di sungai-sungai di Indonesia, kalau nggak di sawah-sawah tuh kan suka ada Dit. Ini salah satunya juga, tapi mungkin lokalitinya beda. Dan ternyata wild beta ini sebagus ini guys. Ini warnanya biru gitu. Tapi sayang banget di sini nggak dinamain ya? Apa dinamain tapi di dalam. Kita dari dalam yuk. Kita dari dalam aja yuk. Kita izin dulu aja ke kakaknya. Kak, aku izin bikin video ya. Ya, terima kasih. Kita masuk ya. Ini boleh masuk, Kak? Nggak boleh ya? Oh, ini udah ada lombanya ini berarti. Penilaiannya udah belum ini berarti? Oh, belum. Belum dinilai, pantesan. Oh, iya. Berarti aku lihat dari luar aja balik ya? Oke. Thank you. Oh, ini udah ada nih guys nama-namanya. Ini kan cupang segede ini. Lah, gede banget ya? Ya ampun, kayak ikan gabus sih. Sumpah. Ini juga gede banget. Dia masih bisa gede lagi nggak Kak ini? Masih bisa gede lagi? Astagfirullahaladzim. Ini ikan cupang apaan guys ya? Ternyata ini penilaian yang gitunya belum. Atau mungkin udah juga sih beberapa ya guys. Tuh ada yang udah ada juara juga tuh. Tapi kita belum boleh masuk ternyata ya. Ini apa nih jenisnya nih? Ini apa Kak? Ini kok kecil, ini gede sih? Kok bisa begitu ya? Beda jenis. Beda jenis. Tapi sama-sama wild beta gitu? Beta sih. Kenapa dia disebut wild beta? Apa bedanya sama beta biasa gitu? Karena memang ini kita nangkep dari alam. Oh, dari alamnya emang kayak gini. Iya. Berarti beda kelas ya, si gede ini sama si kecil ini beda kelas ya? Karena wild beta itu ada beberapa sama seperti regular beta lah. Oh, sama regular beta ya namanya. Iya. Asli ini gede banget sih. Yang gede-gede gini. Ini gede-gede gini nih. Masuknya ke Uri Makulata komplek. Jadi muter. Uri Makulata komplek. Uri Makulata. Uni. Oh, Iya. Ini gede banget nih, mukanya kayak gurame guys. Ya, itu antuka. Jadi si ini sama si ini juga ada beda jenis ya? Beda, ini spek candy. Spek candy nih. Spek candy. Iya. Dia kalau misalnya dilombain itu per apa sih Kak? Maksudnya per candy ini. Jadi candy lawan candy lagi atau gimana nih? Apa tuh? Gimana nih? Iya. Ada sebelumnya ada si candy lah, ada yang tadi mungkin ya. Jadi itu satu. Iya. Oh, dinilai. Dari size terutama. Iya. Mental mereka. Oh, mental kayak cana gitu ya dia. Aku kaget loh lihat ikan cupang segede ini. Ini gede-gede banget loh ikan cupangnya. Indonesia punya atau bukan kayak gini? Indonesia. Asli.
Oh, Kalimantan. Di Sukabumi nggak ada ya kayak gini? Kalau untuk pil beta Pulau Jawa ada kan? Ada ya? Wah, ada. Ya ampun, padahal aku asal ngomong lah, ternyata ada deh. Gede amat Itu ini. cuma satu jenis di Pulau Jawa ada. Oh iya? Endemik Jawa. Ya ampun, ya. Ini gede-gede banget nih. Aku lihat keren aku Cana loh ini. Ternyata beta-beta sekarang jadi kayak gini ya. Dia juga kekuatannya mah mirip-mirip sama ikan cupang reguler ya? Apa lebih kuat malah dia kan? Kalau untuk perawatan Gitu? ini agak lebih sulit. Agak lebih sulit ya? Karena kan Ya. memang langsung dari alam. Iya benar sih, istilahnya domestikasinya belum ini ya. Ya belum, ya. Kalau lagi dingin kayak gini berarti dia juga agak se oke itu dong, kan dia dari Kalimantan kan mungkin Ini kan yang tropis ini gimana? mungkin udah lama dikit. Oh, iya. Awal aku Pak pasti nggak bakal bisa main ya. Pantesan, iya. Ini yang juara berarti tadi yang mana sih? Ini Juara tuh? kemarin sih Hah? menang di Yang ini nih, bagus banget. Antuta, ini dia. Duta, kita lihat ya. Kak ini makasih banyak loh Kak ini. Nggak apa-apa. Ini Grand Championnya nih, bagus banget. Oh, gila bagus banget ya. Kok kita nggak nyangka. Berantem juga berarti dia ya, kalau misalnya sama ikan cupang yang lain ya? Iya. Oh alah, ini juga warnanya bagus banget lagi guys. Kalau ini Apa tuh? bukan Brunei, endemik Brunei. Oh dari Brunei kalau dia? Bukan punya Indonesia, itu Oh, punya. endemik Brunei. Wow, masih ada lagi dong di sini. Ternyata banyak banget ya Kak ya, kalau misalnya kita lihat-lihat ya. Kalau digali sih banyak banget. Banyak banget ini Terutama ya. di Kalimantan. Walah, di Jawa cuma ada satu jenis guys. Di Jawa. Di Kalimantan yang banyak banget itu dia. Kalimantan banyak, Sumatera, Kalimantan itu banyak. Ini yang kayak gini-gini nih kadang-kadang di apa ya? Sumatera itu masih banyak. Kalau misalnya di sawah-sawah itu suka ada tapi yang ukurannya lebih kecil, cuman motifnya mirip kayak gini. Beda itu. Bukan masuk beta, dia Bu- mungkin mati. Itu bukan beta. Tata. Cupang alam yang kita dapat di sawah tuh bukan beta. Di sini nggak ada. Itu Kritopi Tata. Ya Rame dia. Ya, oh lebih dekat ke gurame dia malah ya. Emang keluarga gurame. Astagfirullah, aku baru tahu guys. Ini kayak ikan lele nih guys, mukanya guys. Unik banget sih ini. Ini kita sekalian memperkenalkan juga ke teman-teman nih. Kalau ini dia udah ukuran maksimal kak segini? Ini beda jenis. Ini dia masuk ke Cocina kompleks. Cocina kompleks. Kecil nih. Ya Allah, Akbar. Kecil-kecil sekali guys. Bikin kaget ya ternyata ya. Aku baru tahu ternyata ikan wild beta yang kita biasanya sebut ikan cupang liar itu bukan beta ternyata. Iya. Iya, oke. Di sebelah sini juga masih ada nih. Keren banget. Oke deh. Kak, aku sambil muter-muter lagi ya. Makasih banyak informasinya. Teman-teman nih. Mantap banget nih. Wild beta kayak gini. Ternyata dia kalau misalnya bersebelahan dengan ikan yang lain dan dia saling menatap, galak juga dia berantem. Ngeri guys. Orang awas tuh ya. Sini kagak takut gua. Oke deh, kita lanjut deh. Dit, ayo Dit, kita lihat ke sini Dit. Ini masih banyak lagi nih. Sayang banget guys, gak ada yang jual. Jadi di sini tuh istilahnya cuma kontes dan juga mengedukasi aja, tapi belum dijual. Ini juga bagus loh Dit tuh. Warnanya bagus. Warnanya apa ya? Si badannya kecil banget. Ini sih micro beta guys ya. Gila, kecil banget. Kita lihat yang di bawah sini deh. Nih yang kita lihat kayak gini nggak sih Dit? Biasanya yang kita suka dapat kayak cupang alam tuh kayak gini guys. Aku kira ya, ternyata suka dapat itu tuh dia tuh lebih ke gurame. Tapi aku juga takut sih akangnya tuh salah persepsi juga sih. Cuman ya yang kita biasa dapat kan yang kayak gitu. Nah wild beta yang aku tahu tuh biasanya kayak gini bentukannya. Maksudnya yang wild beta yang pada umumnya yang kadang-kadang beta reguler gitu juga suka jual gitu. Yang kayak gini paling galak-galak amat ya. Nggak ada yang jual guys. Padahal kalau ada mah aku pengen punya wild beta seekor. Di sini nggak ada yang jual. Tapi ternyata yang kayak gini tuh lumayan loh, dia harganya bisa sampai jutaan. Maksudnya yang gede-gede kayak gini, aku nggak tahu ya dari jenis apa. Tapi ternyata ikan wild beta kayak gini tuh harganya bisa sampai jutaan rupiah guys. Jangan meremehkan wild beta ini ya. Mungkin kedepannya dia bakal jadi tren baru di setelah Cana deh. Siapa tahu loh. Dulu kan beta tuh, beta fish. Terus Cana. Sekarang siapa tahu wild beta ini bisa di up dan juga jadi tren gitu loh. Kita harus punya sih guys, kita harus pelihara sih. Tapi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak gini kan rasanya gimana ya, serasa masih pelihara ikan cupang pada umumnya kan. Jadi kita harus punya wild beta yang gede-gede. Dan yang katanya, akangnya tadi itu aku sempat ngobrol juga di luar, itu tuh dia udah sempet bisa nge-breeding katanya Dit. Breeding wild beta yang gede-gede. Pokoknya kayak gitu wild beta, sekarang kita langsung lihat lohan ya. Nah lohan ini juga sebenarnya salah satu ikan yang viral pada zamannya, pada tahun 2010 ke bawah. Dan harganya itu benar-benar mahal banget guys dulu ya. Sekarang sih memang udah nggak semahal dulu mungkin, tapi penggiatnya dan istilahnya yang pemeliharanya itu masih banyak. Ini aja nih dia udah di-sold ke Papua guys. Soldnya ke Papua loh ditulis sama dia. Dan ini memang cakep banget sih. Warnanya segede kepala aku guys. Sombong amat.
Gila gede banget ya. Kalau ikan lohan ini dia agak beda. Dia tuh nggak pakai substrat. Kalau pakai substrat malah warna dia malah jadi jelek guys. Pengalaman kita, dan aku nggak ngerti ya kalau background itu ini ada background anemon gini pengaruh atau nggak ke warna dia. Yang pasti setahu aku substrat sih, jarang ada yang pakai substrat kalau lohan. Tapi mengerikan banget dit. Salt Jakarta, salt Malaysia dit, di bawah nih udah ke Malaysia, salt di sini udah salt ke Singapura dit. Wow. Ini jenisnya Chenchu guys. Kayaknya sih benernya kayak orang-orang luar berarti masih ini nggak sih dit? Masih sangat amat menyukai gitu loh kalau kita lihat. Soalnya ke Singapura, Malaysia, tadi aja sampai ke Papua gitu kan. Papua juga kayaknya dibanding Singapura masih jauh Papua. Ini ke Surabaya nih salt nih. Surabaya, salt. Ada yang paling jauh dit, saltnya kemana dit? Tuh, yang sebelah situ tuh, yang atas kiri. Tuh, itu dia sudah salt ke USA cuy. Amerika, ini kan pendek banget tapi dia kayak yang palanya tuh, ya namanya juga lohan ya, palanya jenong banget ya. Saltnya ke USA loh, dia ke Amerika loh dia. Kita lihat lagi ya. Wah ini juga gede banget. Ini udah kebuk nih dia. Wah gila ya. Kira-kira di Sungai Lohan yang dulu kita ikut apa yang dulu kita kunjungi yang dekat Parung itu ada nggak di kayak gini? Coba itu kepalanya coba. Kepalanya sampai kayak ada huruf-huruf Chinese gitu ya. Bacot amat. Iya. Jangan deket-deket dit, jangan deket-deket dit. Dia galak dit. Jangan ntar dia malah kayak menabrak-nabrakan. Ini ada Palembang juga nih. Salt ke Palembang tuh kayak gitu ya kan. Gila. Tapi beda-beda tau dari tadi tuh salt ke Palembang, salt ke ke Singapura. Yang ini ke Vietnam dit. Salt ke Vietnam. Ini warnanya merah gitu ya. Tapi dia tuh sama kayak Cana juga sih, maksudnya dia ikan solo gitu guys. Dia nggak banyak sama ikan-ikan lain, dia sendirian kayak gini. Bahkan kalau ada ikan lain aja dia bakal galak, dan dia tuh suka gigit. Teman-teman masukin jari masih digigit sama ikan lohan ini. Giginya tuh emang kelihatannya biasa, tapi dia tajam banget guys tuh. Ini pas celangapan tuh kelihatan ya. Itu tuh tajam banget giginya. Pasti berdarah sih kalau kegigit. Ini tapi nggak ada tulisan ininya ya, nggak ada tulisan kayak juara-juara kayak gitu ya, atau ini mah sebenarnya bukan ini dit ya, bukan lomba kayaknya ini ya, kayaknya ini bukan lomba kali guys, soalnya nggak ada tulisan juara-juara. Tulisannya kayak salt to Bali, salt to Jakarta, salt to Singapura, Malaysia nih, ke Malaysia lagi nih. Ngeri. Pasti harganya juga mengerikan sih guys, ngeri. Gila sih, jadi kayak gitu guys. Ini kayaknya kita bakal coba buat cek lagi nih. Kalau nggak salah di sini juga ada beberapa lomba lainnya. Ntar kita bakal videoin lagi ya guys. Kita lihat ke sebelah sini, ternyata ada aquascape guys. Dan aquascape-nya juga banyak banget di sini. Terus cukup dipertimbangkan juga. Banyak juga orang-orang yang berpartisipasi di sini guys. Ini tema-temanya juga beda-beda. Kalau ini dia tuh temanya kayak apa ya? Yang kayak gini tuh namanya. Aku agak lupa sih guys. Cuman dia full ke tanaman-tanaman. Ini udah lebih jadi lagi nih. Yang kayak gini bisa jadi nanti kalau udah jadi bakal seperti ini, dit. Keren banget ya ini ya. Jadi ikan mau dikit juga nggak masalah karena emang dia poinnya bukan di ikan. Bahkan ikan ini cuma pemanis doang. Dan ikan yang hidup di sini adalah ikan paling beruntung di dunia, dit. Soalnya dia hidup di tempat yang benar-benar full oksigen. Ini bahkan ada beberapa juga yang dia tuh nggak pakai ikan tapi pakai udang kayak gini. Keren ya. Ini juga sama nih aquascape juga nih. Tema-temanya juga ada. Oh ini dia ada dapat juara dit. Silatus Scraper. Juara 1 guys. Ini gimana ya orang ya? Maksudnya kenapa dia bisa kebayang buat bikin berundak-undak seperti ini gitu loh. Aku seumur hidup tidak akan bisa seperti ini deh. Kita kayak ini ada batu, ini ada kayu, kita taruh gitu. Kita udah ngerasa jago gitu. Sedangkan ini orang imajinasinya tuh tinggi banget. Pasti ada teori-teorinya yang kayak ini harus kayak gimana, terusnya kayak ini dari segi bentuknya, dari segi sudutnya apa-apa pasti ada teorinya yang kita nggak tahu. Tapi ini ngeri banget guys. Oh ada yang dijual juga tuh 2,65 juta sampai cincai guys. Jadi ini udah satu set semuanya. Nanti akan terjual. Yuk kita lihat lagi yuk. Kita lihat lagi ke sebelah mana nih. Kesini yuk. Ini ada yang terjual guys. Jadi kalau kejual tuh ini biasanya airnya ini dulu. Airnya dikuras. Terus ya udah nanti kita bawa semuanya gitu loh guys. Ini dia juga temanya kayak di hutan-hutan gitu ya. Kepikiran gitu orang tuh bikin kayak gini. Ini sama kayak apa ya, kayu yang jatuh, tumbang gitu loh. Ini juga kayu-kayuan kayak gitu. Kok kepikiran gitu loh orang bikin seperti ini. Sama ini juga nih, harganya 2 juta. Tapi 2 juta biasanya nggak full set sih, maksudnya cuma dia aquascape-nya aja, belum sama filter dan lain-lainnya. Dan kalau menurut aku 2 juta untuk bikin seperti ini sih udah lumayan murah sih sebenarnya dit, kalau aku rasa ya. Bahkan ada beberapa bisa dinego sampai cincai katanya. Kita lihat lagi ya guys, di sebelah sini ya. Kita lihat beberapa sampel aja. Wow, ini kayak gua-gua gitu guys.
Sekali lagi aku katakan, kepikiran gitu orang bikin kayak gini ya. Soalnya kalau misalnya kita udah bikin scaping udah bagus pun, kalau kita rawatnya nggak bagus, itu lama-lama tanamannya juga bakal rusak. Dan andai kata kita udah pelihara bagus pun, kadang-kadang itu tuh nanti si tanamannya itu terlalu panjang, tanaman kita harus di trimming kayak gitu guys. Antara mati kalau nggak dia gede, namanya juga kan dia tumbuh ya. Awalnya di sini, ntar dia bakal memanjang, bakal melebar. Kalau udah mulai gak rapi ya kita di trimming. Tapi ada beberapa hal juga, misalnya kayak gini kali dit. Mungkin harapan kedepannya dia tuh ingin si mossnya ini menutupi beberapa hampir semua permukaan ya. Jadi dia awalnya cuma segini. Bahkan dia aja jualnya jual rugi dit ya. Jual rugi ini orangnya. Kita lihat lagi guys yang di sebelah sini. Oh ini ada pialanya juga nih, Piala Champion One, keren banget. Ini udah agak jadi kayaknya di sininya nih, keren. Si moss-mossnya udah pada jadi, terusnya si ininya juga udah, si tanaman-tanamannya juga dia udah jadi. Ini apa ya? Dia kepikiran gitu ya, buat naro seakan-akan itu tuh mata air, dit. Padahal itu cermin ya, seakan-akan jadi mata air. Gila sih ini kayak imajinasinya tingkat tinggi guys. Kita terakhir deh ya, lihat mana ya? Yang ini aja guys, yang terakhir kita lihat ya. Ini benar-benar udah hijau banget. Ini definisi reboisasi ya guys. Jadi dia hijau banget semuanya. Tanaman-tanamannya juga subur-subur. Dan kayak gini sih setahu aku harus disuntik CO2. Mungkin kayak ini lagi lagi pameran jadi nggak disuntik CO2, harusnya disuntik kayak gini nih. Ini nih ada CO2 nih. Disuntik CO2 kayak gini. Tapi kita juga harus ngatur si kadar CO2-nya itu tuh nggak boleh kayak belebok-belebekan gede, tapi harus kecil-kecil kayak gini supaya terurai di dalam air. Jadi nanti si CO2 ini seperti yang teman-teman pelajari di SD ya, CO2 akan dimakan sama tumbuhan, dan tumbuhannya semakin oke guys gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. Thank you guys.